Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ardila dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia 2019 kelas B. Di sini saya akan mereview materi tentang keberagaman sastra lisan Nusantara. Mata kuliah Sastra Nusantara, dosen pengampu Ibu Luli Zahratul Lutfia. Yang pertama adalah pengertian sastra lisan itu sendiri. Sastra lisan yaitu sekaligus media atau sumber sejarah yang artinya dalam penutur ceritanya, dalam sastra lisan mengandung gagasan yang berkaitan dengan sejarah suatu peradaban tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Taum pada tahun 2011 dalam bukunya Studi Sastra, sastra lisan adalah teks yang disebabkan dan diturunkan turun-temurun secara lisan yang secara intrinsik mengandung sarana kesusastraan dan memiliki efek estetik dalam kaitannya dengan konteks moral maupun kultur dari masyarakat tertentu. Yang kedua, perwujudan dari sastra lisan Nusantara. Perwujudan sastra lisan Nusantara telah menjadi bagian dari tradisi lisan dan folklor dan mempunyai ciri khas sebagai cerminan pola hidup perkembangan masyarakat penuturnya. Kemudian dari perwujudan sastra lisan tersebut ada beberapa jenis di antaranya. Beberapa jenis tersebut yang pertama adalah sastra lisan Bugis, yaitu sastra lisan yang lahir di daerah Bugis dan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu cerita hiburan, cerita pendidikan, dan cerita asal mula yang menggunakan bahasa Bugis. Kemudian yang nomor 2 ialah sastra lisan Minangkabau. Jenis sastra lisan ini beragam seperti tumbu, kaba, pepatah petiti, sisomba, mantra, perumpamaan, peribahasa, talibun, dan pantun. Yang ketiga adalah sastra lisan Sunda, memiliki beberapa bentuk, yaitu cerita, puisi, dan drama. Kemudian, dari sastra lisan Sunda ini memiliki genre yang cenderung bersifat fiksi, seperti cerita siluman, asal-usul cerita makhluk jadi-jadian, dan yang keempat, sastra lisan Banjar. Adalah sastra yang berjenis kisah mengenai asal-usul benda, legenda, cerita humor, kisah hantu, pantun puisi, syair, prosa liris, andi-andi, lamut, mitos, sage, prosa, fabel, mamanda, mahidin, dan wayang Banjar. Yang kelima adalah sastra lisan Kerinci, yaitu jenis sastranya termasuk dalam kelompok prosa, yakni dongeng, kunaung, cerita pelipur lara, cerita perumpamaan, cerita pelengah, dan kunan baru. Yang terakhir adalah sastra lisan Sentani, yang banyaknya masing-masing dari Sentani Barat, Sentani Tengah, dan Sentani Timur. Cerita dikategorikan menjadi 9 jenis legenda, di antaranya 6 legenda lokal dan 3 legenda personal. Yang ketiga, ciri-ciri sastra lisan itu sendiri. Ciri-cirinya terbagi menjadi yang pertama adalah anonim atau tidak diketahui, yaitu pengarang tidak menyebutkan nama. Yang kedua, milik bersama, suatu kolektif. Sastra lisan memiliki atau dimiliki masyarakat, bukan pribadi. Yang ketiga, diwariskan secara lisan, yaitu penyampaiannya dari mulut ke mulut, dari satu orang ke orang yang lain, karena pada waktu itu belum mengenal tulisan. Yang keempat, yaitu tradisional, yakni berpegang pada norma dan adat kebiasaan. Yang kelima, bentuknya tetap atau plot alur dalam cerita tetap dan tidak berubah. Yang keenam, diwariskan dalam rentang waktu yang lama, yaitu diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang ketujuh, yaitu eksis dalam versi dan variannya. Maksudnya, karena gaya setiap
pencerita berbeda sehingga menimbulkan variasi dan varian dalam setiap cerita yang disampaikan. Yang kedelapan, terdapat ilustrasi atau unsur interpolasi, yakni menggambarkan keadaan masyarakatnya. Yang kesembilan, ada formula, yakni pesan cerita sebagai pendukung atau amanat. Yang kesepuluh, spontan atau sastra turun, bukan karena sengaja. Jadi, seseorang menceritakan sesuatu itu karena keinginan hatinya, bukan karena sebuah paksaan. Yang ke-11, ada proyeksi keinginan, yakni diwariskan karena adanya dorongan hati tersebut, bukan karena tekanan. Yang ke-12 adalah ada pola tertentu, yakni unsur-unsur dari cerita yang menarik. Yang ke-13, menggunakan kalimat klise, yakni diceritakan sama atau identik seperti semula ceritanya tersebut. Yang ke-15 yaitu ada fungsi, seperti didaktik, pelipur lara, protes sosial, dan sindiran. Yang ke-16, bersifat prologis atau alur kompleks namun alur mendahului logika. Yang ke-17, berbentuk puisi atau prosa panjang pendek dan prosa berirama memiliki berbagai jenis. Yang ke-18, ada piranti paraklisme atau pertimbangan atau perbandingan dan saling berhubungan dengan zaman yang sekarang. Dan yang terakhir adalah berisi kearifan hidup universal atau isi dan amanah menyinggung tentang kenyataan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.